Oke, ini adalah materi terakhir dari sinkronisasi proses, yaitu tentang deadlock. Deadlock apa itu? Deadlock adalah sebuah kondisi ketika proses atau sekumpulan proses tidak dapat berjalan lagi, atau sekumpulan proses itu tidak bisa melakukan komunikasi antar proses lagi. Si deadlock ini bisa disebabkan karena ada satu buah proses yang sedang menunggu resource yang sedang digunakan oleh proses yang kedua, dan proses yang kedua juga ternyata sedang menunggu resource yang dipegang oleh proses yang pertama. Jadi dua proses ini saling menunggu. Ini bisa menyebabkan terjadinya deadlock. Ya, jadi, atau dengan kata lain ada sekumpulan proses yang ada dalam kondisi saling menunggu. Nah, ini sama seperti kasus di Dunning Philosopher Problem ya di video sebelumnya. Penyebab deadlock itu ada beberapa hal. Nah, deadlock ini bisa terjadi jika keempat kondisi berikut terjadi secara bersamaan. Empat-empatnya terjadi secara bersamaan. Ya, apa saja? Yang pertama adalah mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses yang boleh memakai resource. Di resource ini hanya bisa digunakan oleh satu proses di waktu yang sama. Sehingga kalau proses lain ingin menggunakan resource tersebut, dia harus menunggu. Proses lain harus menunggu hingga resource ini tidak ada yang menggunakan. Nah, ini namanya mutual exclusion. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi hold and wait, di mana proses yang sedang menggunakan resource itu membutuhkan tambahan resource lain untuk bisa menjalankan tugasnya. Ya, sehingga si proses ini harus menunggu hingga benar-benar resource yang dibutuhkan itu terpenuhi. Nah, ini bisa menyebabkan namanya kelaparan resource ya, karena bisa saja proses ini terlalu lama menunggu resource yang dibutuhkan itu didapatkan. Ini namanya kelaparan sumber daya atau kelaparan resource. Ini juga sama terjadi di kasus Dunning Philosopher Problem ya. Jadi supaya bisa makan dia harus menggunakan dua buah sumpit. Jadi satu sumpit belum cukup, dia harus menggunakan dua buah sumpit. Sumpit yang kedua juga harus didapatkan. Selama sumpit kedua belum didapatkan, dia belum bisa menjalankan tugas makan. Ya, itu di kasus Dunning Philosopher Problem. Kemudian syarat yang ketiga atau kondisi yang ketiga yang menjadi syarat adalah no preemption. No preemption itu adalah proses yang sedang menggunakan resource itu tidak bisa diinterupsi. Ya. Atau resource yang sedang digunakan oleh sebuah proses itu tidak bisa diambil begitu saja. Ya, supaya resource tersebut bisa digunakan oleh proses lain, maka solusinya harus menunggu. Itu namanya no preemption. Jadi mau-mau harus menunggu, tidak bisa di stop. Kemudian kondisi keempat, ya sebagai syarat terjadinya deadlock adalah kondisi circular wait. Apa itu? Ini adalah kondisi seperti rantai, ya. Seperti rantai saling menunggu, di mana ada sekumpulan proses yang membutuhkan resource yang dipegang proses berikutnya, dan proses berikutnya menunggu proses berikutnya kembali. Jadi ada sekumpulan proses, misalnya proses 0 sampai proses terakhir, proses N, dalam kondisi saling menunggu, sehingga proses 0 menunggu resource yang sedang digunakan proses 1. Proses 1 menunggu resource digunakan proses 2. Proses 2 menunggu resource yang sedang digunakan proses 3, dan seterusnya sampai proses terakhir. Proses terakhir menunggu resource yang dipegang oleh proses 0. Nah, ini namanya circular wait. Ketika keempat kondisi ini terjadi, nah ini bisa menyebabkan deadlock, dan pasti terjadi deadlock. Jadi kalau keempat kondisi ini terjadi secara bersamaan, keempat kondisi ini terjadi secara bersamaan, maka dipastikan terjadi deadlock.
Nah, ini adalah contoh kasus-kasus deadlock yang menggambarkan terjadinya deadlock. Nah, ini ada sebuah grafik grafik alokasi sumber daya. Nah, ada V sebuah vektor ya, di mana ada sekumpulan proses ya. P ini sekumpulan proses, P1 sampai proses terakhir, kemudian R adalah sekumpulan resource 1, resource 2, dan seterusnya. Kemudian ada request edge, ya ini yang menandakan proses tertentu membutuhkan resource tertentu, dan assignment edge di mana yang menandakan sebuah resource sedang digunakan oleh proses tertentu. Ya, misalnya ini proses I membutuhkan resource J. Nah, di sini. Kemudian di sini ini tanda ini menandakan bahwa resource J sedang digunakan oleh proses I. Nah, ini beberapa simbol-simbol yang digunakan. Proses itu lingkaran, tipe sumber daya ini persegi 4 kotak. Nah, misalnya ini adalah sebuah resource dengan 4 instance. Kemudian ini misalnya proses I meminta instance dari resource RJ. Nah, ini tandanya seperti ini. Kemudian sebuah resource sedang digunakan atau ditahan oleh proses I. Ini adalah contoh grafik alokasi resource. Nah, di sini ada 3 buah proses, P1, P2, dan P3. Nah, kita bisa lihat di sini ada resource R1, R2, R3, dan R4 juga. Proses 1 itu sedang menahan ya, atau menggunakan resource 2, ini salah satu instance-nya. Proses 2 juga menggunakan resource 2 dan resource 1. Sementara itu proses 1 itu membutuhkan atau merequest resource 1, dan proses 2 juga membutuhkan atau merequest resource 3. Sedangkan resource 3 sedang digunakan oleh proses 3. Nah, pada kondisi seperti ini belum dikatakan terjadi deadlock. Ketika suatu saat proses 3 melepaskan resource 3, nah, proses 2 bisa menggunakan resource 3 dan nantinya akan melepaskan resource 1 dan seterusnya, sehingga P1 bisa menggunakan resource 1. Nah, bagaimana kalau proses 3 membutuhkan resource 2? Apa yang terjadi? Nah, di sini ada yang namanya circular wait, kondisi saling menunggu. Dan keempat ya, ini kalau kita anggap no preemption ya, maka terjadi deadlock, di mana proses 1, proses 2, dan proses 3 tidak bisa dipaksa berhenti sampai mendapatkan resource yang diinginkan. Maka kondisi seperti ini bisa terjadi deadlock. Nah, ini adalah contoh grafik dengan siklus tapi tidak terjadi deadlock. Tidak akan terjadi deadlock. Kenapa? Nah, di sini ada siklus. Kita lihat P1 merequest R1 saat menahan R2, P3 ini merequest R2 saat menahan R1. Tapi kalau kita lihat di sini R1 dan R2 masing-masing ada 2 instance, di mana instance satunya itu sedang ditahan atau digunakan oleh P2 di R1, dan instance yang di R2 sedang digunakan oleh P4. Nah, ini tidak terjadi deadlock. Kenapa? Karena kalau nanti P2 atau P4 melepaskan resource-nya atau selesai menggunakan resource yang dipakai, maka P1 atau P3 bisa mendapatkan resource yang diinginkan. Oke, ini fakta-fakta deadlock ya pada grafik yang tadi. Jika grafik tidak ada siklus, ini tidak akan ada deadlock. Jadi, kalau tidak ada siklus, tidak akan terjadi deadlock. Pasti. Kalau pada grafik terdapat siklus, apakah terjadi deadlock? Nah, ini kita lihat lagi. Jika hanya satu instance per tipe resource, maka akan terjadi deadlock. Jika ada beberapa instance dalam satu resource, kemungkinan deadlock. Jadi kalau instance-nya hanya satu,
untuk setiap resource ini pasti terjadi deadlock ya kalau siklus. Tapi kalau instance-nya lebih dari satu, ini bisa deadlock, bisa tidak, tergantung kondisinya. Bagaimana sistem operasi bisa mengendalikan kondisi-kondisi deadlock yang terjadi? Beberapa cara, yaitu dengan deadlock preventif atau pendekatan preventif, yaitu mencegah faktor-faktor yang menyebabkan deadlock. Tadi ada 4 hal tersebut dicegah. Kemudian deadlock avoidance itu menghindari dari situasi potensial yang mengarah deadlock. Jadi lebih dicegah lagi. Jadi kondisi yang menyebabkan terjadinya faktor tersebut itu dihindari. Nah, ada juga sistem operasi yang memungkinkan untuk masuk ke dalam kondisi deadlock. Jadi nggak apa-apa masuk deadlock. Ada sistem operasi yang seperti itu. Nanti setelah terjadi deadlock, sistem akan dipulihkan oleh sistem operasi. Ada juga sistem yang mengabaikan masalah deadlock, seolah-olah tidak terjadi deadlock. Ini digunakan di sebagian besar sistem operasi saat ini masih menggunakan cara yang ketiga. Ya, karena untuk cara yang pertama memang agak susah ya, di sisi pemrograman. Nah, cara yang ketiga itu yang paling gampang, yaitu dengan kalau terjadi deadlock dibiarkan saja, seolah-olah tidak terjadi deadlock, nanti tinggal diurai deadlocknya atau dimatikan secara paksa. Nah, ini yang sering terjadi di sistem operasi yang kita pakai. Nah, kenapa yang dipilih adalah lebih ke mengabaikan deadlock? Karena menghindari deadlock itu membutuhkan informasi resource yang sangat lengkap ya, dan bukan hanya informasi penggunaan memori, tapi juga informasi-informasi yang lain. Nah, dengan informasi ini dapat diputuskan apakah sebuah proses harus menunggu deadlock atau tidak. Nah, ini biasanya disebabkan oleh keberadaan resource, apakah resource itu sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Ini informasi ini juga masih bisa digali atau bisa diperoleh. Metode ini dikenal dengan algoritma Ostrich. Pada algoritma ini, untuk menghadapi deadlock, caranya adalah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apa-apa. Pada sistem operasi Unix menggunakan deadlock dengan tidak atau menanggulangi pada sistem operasi Unix, cara menanggulangi deadlock adalah dengan tidak mendeteksi deadlock dan membiarkan deadlock terjadi. Kemudian secara otomatis sistem akan mematikan program sehingga tidak terjadi apa-apa atau seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah, misalnya jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh, sehingga proses yang menjalankan proses harus menunggu pada waktu tertentu dan harus diulang lagi. Nah, kemudian proses yang menyebabkan deadlock ini akan dimatikan. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya deadlock? Tentu saja untuk mencegah terjadinya deadlock itu kita harus mencegah keempat hal yang menjadikan deadlock itu terjadi. Jadi tadi kan ada 4 hal, itu mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Nah, keempat hal ini harus dicegah. Untuk mencegah mutual exclusion, maka tidak diperlukan adanya resource yang bisa di-share. Jadi seperti file yang hanya bisa dibaca. Nah, ini contohnya, ini salah satu contoh untuk mencegah terjadinya deadlock. Kemudian untuk mencegah hold and wait, maka memastikan setiap proses yang meminta resource, kita harus memastikan bahwa dia tidak sedang menahan resource lain. Kemudian ketiga adalah no preemption. Nah, ini kan kalau terjadi deadlock biasanya terjadi karena
si proses yang sedang menahan itu tidak bisa dihentikan. Maka solusinya adalah proses yang sedang menahan beberapa resource. Namun solusinya adalah ketika ada proses yang menahan beberapa resource dan meminta izin untuk meminta resource yang lain atau resource yang baru dan tidak bisa terpenuhi, maka resource lain yang sedang menahan yang diminta itu harus dilepas secara paksa. Jadi semua operasi menghentikan proses yang sedang menahan resource yang dibutuhkan oleh proses lain. Jadi boleh di frame ya, atau boleh diinterupsi proses yang sedang menahan. Kemudian yang keempat adalah kondisi circular wait. Untuk mencegah circular wait ini adalah memberikan penomoran pada setiap resource, dan setiap proses hanya boleh mengakses resource secara berurutan. Jadi tidak boleh sembarang mengakses resource, jadi harus ada urutannya, sehingga menghindari kondisi yang namanya circular wait. Nah, untuk menghindari deadlock, yang berikutnya adalah dengan memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan resource yang diminta. Berapa jumlah resource-nya, kemudian resource yang dialokasikan, kemudian maksimal resource yang dibutuhkan oleh sebuah proses. Nah, ini harus didapatkan informasi ini oleh sistem operasi. Kemudian cara berikutnya adalah safe state. Ya. Safe state ini adalah sebuah status dikatakan safe, ya, kondisi aman, safe. Ini juga cara menanggulangi deadlock sebenarnya. Jadi ada sebuah kondisi dinamakan safe, ya, adalah suatu status ketika sistem dapat mengalokasikan resource untuk setiap proses sampai maksimal dalam beberapa urutan yang masih bisa mencegah terjadinya deadlock. Nah, sistem dikatakan aman atau safe jika urutan semua proses dalam sebuah sistem itu tercukupi resource-nya. Jadi resource yang dibutuhkan oleh proses yang berjalan secara berurutan itu tercukupi. Ini dikatakan safe. Saat sistem dalam kondisi safe ini dipastikan tidak terjadi deadlock. Saat sistem masuk kondisi unsafe, ini sistem bisa terjadi deadlock, tapi bisa juga tidak terjadi deadlock. Nah, ini adalah contoh safe state, kasus safe state. Di sini ada 12 buah resource, atau ini 12 step drive, dan 3 buah proses 0, proses 1, proses 2. Nah, proses 0 itu membutuhkan 10 resource untuk menyelesaikan tugasnya. Proses 1 membutuhkan 4 resource, dan proses 2 membutuhkan 9 resource. Ini untuk menyelesaikan tugas. Nah, yang terjadi saat ini adalah proses 0 sedang menggunakan 5, proses 1 sedang menggunakan 2, dan proses 2 sedang menggunakan 2, sehingga totalnya ada 9. Ada 9 resource yang saat ini sedang digunakan, 5, 2, dan 2. Oke. Saat kondisi awal, atau saat sekarang, kondisinya masih aman, ya, karena yang digunakan adalah 9 dan total resource-nya ada 12. Jadi sisanya ada 3. Nah, pada saat T1 proses ada dalam kondisi urutan P1, P0, dan P2. Jadi urutan eksekusinya berikutnya adalah P1, P0, P2. P1 harus selesai, baru P0, baru P2. Secara berurutan P1, P0, dan P2 dapat diselesaikan dalam keadaan safe. Kenapa? Nah, coba kita lihat. Saat T1, di sini P1 untuk menyelesaikan tugasnya dia harus menggunakan 4. Nah, di sini dia sudah menggunakan 2, sisanya 3.
Berarti dia P1 itu butuh 2 lagi. 2 lagi masih tersedia. Sehingga P1 bisa menyelesaikan tugasnya. Proses P1 bisa menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan 2 buah resource yang masih tersedia. Saat P1 sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka P1 akan melepas semua resource yang dia gunakan. Sehingga total resource yang tersedia setelah P1 selesai adalah 3 tadi ditambah 2 yang baru. Berarti ada 5 buah resource yang tidak digunakan. Kemudian urutan berikutnya adalah P0. P0 saat ini sedang menggunakan 5 buah third drive atau resource. Untuk menyelesaikan P0, dia total harus menggunakan 10 resource. Sehingga masih kurang 5 lagi. Yang tersedia, resource yang tersedia itu ada 5, jadi pas, totalnya pas. Jadi P0 bisa menyelesaikan tugasnya dengan membutuhkan tambahan 5 buah resource. Setelah P0 selesai mengerjakan tugasnya, maka sekarang resource yang tersedia adalah tinggal 10 resource. Di mana 2 resource sedang digunakan oleh P2. Nah, P2 ini untuk menyelesaikannya dia total membutuhkan 9. Sehingga masih kurang 7 resource. Nah, 7 resource ini bisa terpenuhi oleh sisa 10 resource yang sedang tidak digunakan. Sehingga ketiga buah proses ini bisa dieksekusi secara berurutan dan semuanya selesai dengan urutan P1, P0, dan P2. Lain halnya ketika P2 saat ini sedang menggunakan 1 tambahan resource lagi, yaitu queue unit-nya jadi 3. Ketika P2 queue unit-nya menjadi 3, di sini, maka saat P1 dieksekusi, ini sisanya 2. P1 masih bisa menyelesaikan tugasnya. Ketika P1 selesai, sisanya jadi 4. Sehingga P0 tidak bisa menyelesaikan karena P0 ini membutuhkan 5 tambahan resource. Dia butuh 5 tambahan resource. Sedangkan yang tersedia di sini hanya 4. Nah, ini dikatakan tidak aman dan bisa menyebabkan deadlock. Nah, ini adalah contoh resource allocation graph yang memungkinkan terjadinya deadlock. Di sini ada P1 dan P2 yang akan atau belum merequest akan merequest resource R2. Nah, ketika resource R2 didapatkan oleh P2, maka kondisi menjadi tidak aman. Bagaimana untuk merecovery deadlock? Ini ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk merecovery kalau sudah terjadi deadlock. Pertama adalah menggagalkan semua proses yang menyebabkan deadlock atau yang terjadi deadlock. Kemudian membackup semua proses yang deadlock dan merestart ulang proses tersebut. Jadi prosesnya dimatikan, dijalankan lagi. Ini umumnya yang terjadi di beberapa sistem operasi. Kemudian yang ketiga adalah menggagalkan proses-proses yang deadlock secara berurut sampai tidak deadlock lagi. Jadi tidak dimatikan semua. Yang ketiga adalah mematikan satu persatu sampai deadlock ini tidak terjadi lagi. Kemudian keempat adalah menggagalkan pengalokasian resource secara berturut-turut hingga tidak ada deadlock. Jadi resource yang sedang digunakan itu secara berturut-turut satu persatu dilepas satu persatu sampai deadlocknya terurai. Bagaimana cara memilih tadi proses-proses yang dimatikan kalau memang mematikannya tidak sekaligus tapi secara berurutan?
Nah, sistem operasi akan memilih proses-proses yang dimatikan. Jadi tidak sembarang proses dimatikan. Yang pertama adalah yang dimatikan adalah proses yang jarang menggunakan prosesor. Yang pertama. Kemudian yang paling sedikit hasil outputnya. Kemudian yang ketiga yang dipilih adalah yang paling banyak menggunakan resource. Yang outputnya sedikit tapi resource yang dipakai banyak. Ini dimatikan. Nah, inilah yang biasanya sumber penyebab deadlocknya. Kemudian yang keempat adalah yang dipilih proses yang alokasi resource totalnya sedikit, alokasinya sedikit. Kemudian proses yang memiliki prioritas terkecil, inilah yang pertama kali dimatikan atau dikorbankan. Oke, sekian materi sinkronisasi proses. Ya, semoga kalian bisa belajar dengan baik. Silakan juga kerjakan soal-soal yang disediakan dari masing-masing sub materi, dan juga ada tugas yang harus diselesaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.